Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Masih semangat belajar kan? Pada video kali ini, Bu Enya akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi seni budaya dan prakarya, khususnya tentang cergam atau cerita bergambar. Materi tentang cergam ini berasal dari buku paketmu tema 2, subtema 3, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut ini. Yang pertama, mengetahui pengertian cergam. Yang kedua, dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan cergam. Yang ketiga, bisa mengetahui perbedaan tentang macam-macam teknik pewarnaan. Dan yang keempat, kalian bisa mewarnai cergam buatanmu sendiri. Baik, mari kita mulai ya. Masih ingatkah kamu tentang materi SBDP kita di tema 1? Ya, kita telah belajar tentang gambar ilustrasi. Nah, cerita bergambar itu adalah cerita yang ditampilkan menggunakan gambar. Dialog-dialog atau narasi yang terdapat pada cergam ditampilkan di dalam balon kata. Contoh cergam yang sering kita jumpai adalah komik. Apakah kalian mempunyai koleksi komik? Ini adalah salah satu contoh koleksi komik milik Bu Enya. Dalam cergam terdapat beberapa unsur, antara lain sebagai berikut ini. Di dalam cergam ada beberapa unsur yang perlu kalian ketahui. Agar kalian tidak lupa, tolong dicatat di buku SPDP-mu ya. Unsur-unsur tersebut antara lain panel, narasi, parit, balon kata, dan ilustrasi. Unsur yang pertama adalah panel. Apa sih itu panel? Panel adalah kotak yang berisi teks yang tersusun untuk membentuk sebuah cerita. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, pada gambar cerita di samping tersusun dari 4 buah panel. Unsur yang kedua adalah narasi. Narasi berisi keterangan tentang waktu, latar tempat, dan situasi dalam cerita. Yang ketiga adalah parit. Parit adalah ruang di antara panel-panel. Jadi, di antara panel-panel seperti contoh di samping ini, antara kotak yang satu dengan kotak yang lainnya ada celah. Jadi, pengertian dari parit adalah ruang di antara panel. Unsur yang keempat adalah balon kata. Balon kata adalah tempat untuk meletakkan dialog-dialog dalam cerita bergambar. Balon kata ada beberapa macam. Yang pertama seperti berikut ini. Ini adalah balon kata yang biasanya digunakan untuk dialog dengan nada nada biasa atau nada yang umum atau percakapan biasa. Balon kata yang kedua seperti gambar di samping, ini biasa digunakan untuk percakapan yang nadanya agak tinggi. Misalnya ketika ada orang yang berteriak atau kaget, menggunakan bentuk balon kata seperti ini. Kemudian yang ketiga, balon seperti ini. Apa kalian pernah menjumpainya? Di komik biasanya balon kata dengan bentuk seperti ini menggambarkan orang yang sedang berbicara tapi suaranya tidak keluar atau berbicaranya dalam hati. Menggambarkan kata-kata yang ada di dalam pikiran tokoh. Kemudian balon kata model yang keempat adalah seperti berikut ini. Nah, balon kata seperti yang ada di samping Bu Enya ini biasanya digunakan oleh orang yang sedang berbicara atau berdialog dengan suara berbisik. Jadi, balon katanya agak putus-putus. Apa sudah bisa dipahami? Dan unsur yang terakhir atau yang kelima adalah ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang berfungsi untuk memperjelas cerita. Nah, gambar ilustrasi yang biasanya terdapat di komik atau cergam adalah gambar ilustrasi jenis kartun. Apakah kalian masih ingat jenis-jenis gambar ilustrasi? Ada karikatur, ada dekoratif, ada realis, dan ada kartun. Untuk cergam ini, jenis gambar ilustrasi yang digunakan adalah jenis kartun. Ingat-ingat ya. Nah, setelah kita belajar tentang unsur-unsur dari cergam, sekarang kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat cergam atau membuat cerita bergambar. Agar tidak lupa, tolong kalian salin apa yang Bu Enya jelaskan ini di buku tulis SPDP-mu ya.
Langkah-langkah membuat cergam antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama adalah menentukan tema. Untuk berkarya apapun, pertama-tama kita harus menentukan tema, termasuk juga untuk membuat cergam. Dalam pembuatan cergam, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tema dari cergam yang akan kita buat. Yang kedua, setelah kita menentukan tema, kita harus menentukan juga siapa saja tokohnya yang ada di cerita kita, di mana letak ceritanya, latar tempatnya, setting waktunya, bagaimana suasananya, dan bagaimana corak gambarnya. Langkah yang ketiga adalah membuat sketsa menggunakan pensil. Ingat, agar tidak salah, kita membuat sketsa dengan pensil dulu. Kalau sudah fix atau sudah jadi, baru sketsa tadi kita tebali dengan spidol warna hitam. Jadi langkah yang ketiga adalah membuat sketsa menggunakan pensil. Langkah yang keempat adalah menambahkan detail pada sketsa agar gambar menjadi lebih sempurna. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang kelima adalah menebali sketsa dan mewarnainya agar gambarnya lebih sempurna. Nah, untuk mewarnainya ada dua teknik pewarnaan yang perlu kalian ketahui. Nah, teknik pewarnaan tersebut adalah teknik basah dan teknik kering. Apa kalian sudah pernah mendengarnya? Jadi sebelum kita mewarnai sketsamu, kita harus kenal dulu macam-macam teknik pewarnaan. Ada dua macam, yaitu teknik basah dan teknik kering. Pada teknik basah, kita memerlukan pengencer media seperti air ataupun minyak. Jadi pertama-tama setelah kita membuat sketsa menggunakan pensil, maka sebelum kita warna, maka alat warna kita tadi harus kita berikan pengencer. Misalnya air untuk cat air dan minyak untuk cat minyak. Apa kalian sudah pernah menggunakan dua contoh alat warna ini, cat air atau cat minyak? Nah, kalau teknik yang kedua atau yaitu teknik kering, saat kita menggunakan teknik kering, media yang kita gunakan tidak perlu dibasahi lagi. Jadi, setelah kita menggambar dengan sketsa, kemudian kita tebali, kita bisa langsung melakukan pewarnaan. Contoh dari media teknik kering adalah pensil warna dan krayon. Nah, setelah kalian mengetahui tentang dua macam teknik pewarnaan, bisakah kalian tuliskan perbedaan antara mewarnai dengan teknik basah dengan teknik kering? Coba kalian jawab di buku tulis SPDP-mu. Apa perbedaan mewarnai gambar ilustrasi dengan teknik basah dan teknik kering? Coba kalian jelaskan, apa perbedaannya? Nah, sekarang setelah Bu Enya menjelaskan dan kalian mencatat, Bu Enya akan memberi kalian tugas. Tugas kali ini ada langkah-langkahnya. Nah, kalian harus mengerjakannya sesuai dengan langkah-langkah yang akan Bu Enya sebutkan sesaat lagi. Langkah-langkah itu yang pertama adalah dengarkan cerita dari Bu Enya berjudul Komang yang Baik Hati. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan gambar ilustrasi, kalian harus menyesuaikan dengan cerita yang Bu Enya sampaikan. Kemudian setelah kalian mendengarkan cerita dari Bu Enya, langkah yang kedua adalah kalian, Bu Enya minta untuk menyalin gambar ilustrasi yang akan Bu Enya contohkan. Ada gambar ilustrasi yang terdiri dari 4 panel, nanti kalian salin di buku gambarmu. Sebisamu, kalian juga bisa mengurangi atau menambahkan beberapa objek sesuai kemampuanmu agar gambarnya lebih menarik. Nah, tapi di gambar yang Bu Enya tunjukkan nanti, balon-balon katanya masih kosong. Tugas kalian yang ketiga adalah mengisi balon kata tersebut dengan dialog yang sesuai dengan cerita yang Bu Enya bacakan tentang Komang yang Baik Hati. Setelah kalian mengisi dialog di dalam balon kata, langkah yang keempat adalah melakukan pewarnaan. Jadi setelah kalian isi balon kata dengan dialog-dialog yang sesuai, kalian tebali gambarmu, kemudian kalian warnai. Kalian bisa mewarnainya dengan teknik kering ataupun teknik basah. Dan yang terakhir adalah kalian foto hasil kerjamu tadi dan kirimkan kepada Bu Enya melalui WhatsApp. Bu Enya tunggu selama 24 jam ya.
Ditunggu hasil karyanya. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, sekarang Bu Enya akan membacakan sebuah cerita berjudul Komang yang Baik Hati. Kemudian dengarkan baik-baik sambil perhatikan gambar yang akan Bu Enya tunjukkan di layar yang akan kalian salin di buku gambarmu. Dengarkan baik-baik. Komang yang Baik Hati. Pada hari Minggu, Komang berbelanja bersama ibunya di pasar. Walau masih pagi, suasana pasar sudah sangat ramai. Para penjual sibuk menjajakan barang dagangannya dan para pembeli sibuk memilih-milih barang yang diinginkan. Hari ini, ibu akan memasak ikan goreng kesukaan Komang. Saat mereka menuju penjual ikan, ada seorang nenek tua yang terlihat kesulitan membawa barang belanjaannya. Komang yang melihat hal itu langsung menghampiri sang nenek. "Nek, mari Komang bantu," ucapnya sambil mengulurkan tangan. "Tidak usah repot-repot, Nak," kata nenek. Komang pun kembali menawarkan membawakan belanjaan nenek tersebut. "Mari Nek, saya bantu bawakan belanjaannya." Nenek yang merasa terbantu dengan kebaikan hati Komang mengucapkan terima kasih. "Terima kasih ya Nak, kamu baik sekali." "Sama-sama Nek." Komang tersenyum karena senang telah membantu nenek tersebut.